Ah, baik, Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata kita miskomunikasi menurut saya karena di saya itu ada dua SK yang apa namanya yang diberikan oleh jurusan, tapi jadwalnya sama sama semua jam 09.50 makanya kok saya dikasih jam 07.30 agak kaget tadi kok jam ini. Jadi mohon maaf sekali kayaknya. Mungkin Oh iya, karena sudah clear untuk jadwalnya. Jadi insya Allah nanti untuk ke depan nggak akan ada ini miskomunikasi lagi. maklum Pak, baru pertama Pak ya. Gasnya Pengalaman Pak. pertama suka nyasar Pak ya. Iya, jadi Penting jangan karena nyasar ke kampus rumah tetangga loh, Pak. gimana Pak? Yang penting jangan nyasar ke rumah tetangga. Nggak apa-apa kalau janda. Ya, Iya Pak, mangga mangga. ya baik Pak untuk mempersingkat waktu karena ini nanti apa namanya. Jadi Pak Abdul Wahid nanti jam 9 ya Pak ya. Warid Pak, warid. Waris Pak. Pak Abdul Waris. Tapi nggak sinkronus sih. Nggak sinkronus. Ada sinkronus, Pak. Oh sinkronus baik, Kan sinkronus. baik, baik, baik. Baik, mungkin akan singkat saja Pak kita untuk pertemuan yang apa namanya pertama ini. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat kembali dipertemukan di Zoom meeting untuk pertemuan yang pertama sehingga kita walaupun dalam keadaan miskomunikasi seperti itu Bapak Ibu. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga memberikan syafaat pada kita semua di hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan pertama yang sebetulnya ini adalah pertemuan kedua. Insya Allah ini pertemuan kedua dan saya anggap pertemuan kedua karena pertemuan yang pertama kemarin saya belum bisa apa istilahnya belum bisa sinkronus bersama Bapak Ibu semuanya karena saya pada hari Minggu kemarin sedang ada jadwal penerbangan dari Lombok ke Cirebon, jadi belum bisa secara langsung membersamai Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mata kuliah pengantar informasi ini, teknologi informasi ini memang menjadi mata kuliah yang menurut saya agak tricky Bapak Ibu karena ini mata kuliah yang sebetulnya sejujurnya bukan apa istilahnya core keilmuan saya begitu, bukan core keilmuan saya, kayaknya ini jurusan asal main tembak saja. Jadi sejujurnya memang agak apa istilahnya menjebak gitu ya untuk saya. Nah, Nggak sejujurnya apa-apa. saja. Jadi sejujurnya. Tapi alhamdulillah saya sedikit punya apa istilahnya, punya pengalaman untuk apa istilahnya. Kebetulan ada satu pengalaman yang cukup menarik. Mungkin ini cukup membantu bagi saya karena pada saat tahun 2018 kalau tidak salah, saya pernah mereview. Saya menjadi seorang editor buku terkait dengan teknologi informasi, sistem komputer. Nah, mungkin ini saya korelasikan apa gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan pengalaman tahun 2008 kemarin ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk memformulasikan pertemuan kita selanjutnya itu untuk tidak terlalu ini apa istilahnya, tidak terlalu teknologi yang secara ansih ibaratnya
teknologi yang apa istilahnya yang terlalu komputer sekali begitu ya, karena di beberapa RPS nanti insya Allah kalau Bapak Ibu ini akan saya posting RPS-nya terkait dengan materi di pertemuan kita ini nggak terlalu komputer banget gitu, tapi saya korelasikan insya Allah dengan apa namanya, korelasinya dengan pendidikan, insya Allahnya di korelasinya akan saya gabungkan di situ. Sebentar saya coba untuk membuka bahasan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, insya Allah Bapak Ibu, di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya juga akan memberikan beberapa modul yang barangkali bisa berkorelasi dengan mata kuliah kita. Untuk beberapa hal memang insya Allah akan saya berikan nanti modul-modul yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu dan sedang saya kumpulkan. Dan menurut saya ini menarik karena nantinya insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan melihat langsung secara komprehensif terkait dengan teknologi informasi. Teknologi informasi yang menurut saya ini penting untuk kita kenal terlebih dahulu karena kita melihat bahwa kita semua sudah jurusan PJJ/PAI ini memang jurusan yang paling spesial di IAIN Syekh Nurjati Cirebon karena semuanya pembelajaran menggunakan e-learning seperti itu. Nah, kemudian insya Allah di pertemuan selanjutnya lagi kita akan membahas terkait komputer, internet, dan World Wide Web. Jadi sedikit banyak akan menyinggung terkait dengan sejarah komputer, sejarah internet, dan World Wide Web yang sering kita gunakan di dalam berselancar di dunia maya. Lantas kita akan bahas terkait dengan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Insya Allah saya sudah mencari referensinya yang sekiranya terbaru, insya Allah terbaru. Di tahun mungkin ada buku yang di tahun 2021 nanti insya Allah akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi biar kita bisa bisa saling berbagi pengetahuan bersama. Lantas kita akan lihat terkait dengan data informasi dan pengetahuan termasuk intelligent system. Nah, ini nanti akan kita bahas terkait roadmap. Nah, pemerintah itu ternyata punya roadmap terkait dengan kebijakan artificial intelligence. Sebentar saya coba carikan kebijakan dari pemerintahnya, dan itu ternyata mana? Nah, ternyata pemerintah itu memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia dan itu berkorelasi dengan pendidikan di Indonesia. Nah, nanti kemungkinan roadmap ini, strategi nasional inilah yang kemudian akan dikembangkan atau ke depan akan sangat berdampak sekali dengan dunia pendidikan, terkhusus kita yang saat ini ada di dunia pendidikan. Nah, ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dijadikan sebagai strategi nasional tahun 2020 sampai 2045 ini menarik karena saya rasa kalau kita hanya membahas terkait dengan teknologi informasi baik hardware dan software saja, saya rasa sangat komputer sekali dan sangat teoritis sekali. Nah, ini kalau misalkan kita melihat isu-isu
nasional yang berkaitan dengan teknologi ini, teknologi informasi ini, nanti kita bisa setidaknya beradaptasi dengan kebijakan dari pemerintah, karena di sini kita bisa melihat etika dan kebijakan artifisial di Indonesia, lantas pengembangan talenta kecerdasan artifisial, dan termasuk riset dan inovasi, khususnya di bidang prioritas pendidikan. Nah, insya Allah akan kita bahas bersama di situ. Lantas kita melihat, insya Allah nanti pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Nah, ini nanti insya Allah saya sudah mencari bukunya juga, dan insya Allah bisa kita bagikan bersama ke Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan saya istilahnya berikan ya, posting ke Bapak Ibu di portal nanti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadikan buku ini sebagai acuan. Nah, nanti bisa diadaptasi, bisa dibaca dan dalam proses pembelajaran kita bersama. Karena nanti di dalamnya itu nanti akan kita lihat terkait dengan pendidikan abad 21 yang saya rasa ini sangat relevan sekali bagaimana kita nanti mencoba untuk mengadaptasikan konsep pendidikan abad 21 ini di dalam sekolahan kita masing-masing, seperti itu. Lantas ada literasi informasi, literasi media digital, lantas literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini insya Allah kalau memungkinkan nanti akan saya jadikan satu paket. Kalau tidak memungkinkan ke berapa tema ini? Ada 4 tema ini insya Allah akan saya bagi jadi mungkin 2 atau 3 pertemuan. Lantas nanti kita melihat juga terkait dengan digitalisasi sekolah. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena kita menyongsong abad 21 ini banyak sekali yang harus semuanya yang tadinya manual sekarang harus didigitalkan semua. Termasuk nanti insya Allah kita melihat dari berbagai perspektif terkait rumah belajar yang ada di sekolah-sekolah kita. Nah, insya Allah nanti saya bagikan juga terkait dengan buku-bukunya. Nah, insya Allah ini banyak sekali buku-buku yang sudah saya dapatkan, termasuk nanti kalau memungkinkan gitu, saya sudah ada banyak sekali buku yang sangat relevan bagi mata kuliah ini, dan baik yang dari Indonesia ataupun yang dari luar saya sudah coba untuk carikan, dan nanti insya Allah bisa menjadi referensi kita bersama dan menjadi bahan diskusi di pertemuan-pertemuan lainnya. Seperti itu. Insya Allah sudah saya siapkan semuanya, dan semoga pertemuan kita di kemudian hari sampai 14 pertemuan diberikan kelancaran untuk kita bersama. Nah, ini sebagai pengetahuan juga Bapak Ibu, nanti antara tutor 1 dan tutor 2 itu memang tutor lainnya memang tidak ada istilahnya satu hal yang mungkin dengan kelas yang lain akan berbeda, hanya saja memang kebijakan tiap tutor itu diberikan kebijakan masing-masing untuk bisa mengembangkan mata kuliahnya. Nah, saya melihat bahwa kalau kita terlalu komputer banget begitu kurang maksimal, tapi saya coba untuk langsung ke aplikasinya. Bagaimana teknologi informasi ini bisa langsung berdampak pada kita semua, karena kita semua insya Allah Bapak Ibu semua kan background-nya adalah pendidik di sekolah-sekolah. Nah, nantinya hal ini bisa diterapkan langsung di sekolah-sekolah.
di Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada nanti keterbatasan apa istilahnya teknologi yang mungkin di tempat satu dengan tempat lainnya itu tidak memiliki. Nah, harapan saya adalah dengan adanya nanti terkait dengan literasi digital inilah yang kemudian menjadi core dari pengantar teknologi informasi ini. Nah, kalau misalkan dimungkinkan, memang ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari langsung terkait dengan informasi teknologi ini. Karena saya juga melihat tidak hanya dalam konteks standar keindonesiaan saja, karena saya melihat di sini juga ternyata di berbagai asesmen internasional juga melihat pentingnya teknologi informasi. Nah, di sini kalau bisa kita lihat itu terkait dengan standarnya adalah data processing dan information, hardware software, monitor dan kontrol, algoritma dan flowchart, security dan the digital divide, expert system, spreadsheet, modeling, database, dan file concept, termasuk sound and video editing. Nah, ini banyak sekali yang sudah istilahnya untuk asesmen yang standar lumayan internasional ini. Nah, nanti bisa kita bagikan juga untuk standar internasionalnya ini yang diambil dari Cambridge Assessment International Education. Nanti bisa kalau memang kita bisa masuk ke sana, insya Allah akan saya bagikan juga di dalamnya. Termasuk dari Oxford ternyata juga menerbitkan juga terkait dengan information technology student. Nah, ini juga bisa nanti coba saya formulasikan agar bisa lebih mudah diaplikasikan di mata kuliah kita. Nah, ini menarik juga, sangat ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk terkait dengan materi yang insya Allah akan kita jalankan di pertemuan yang ke-14. Insya Allah akan kita ketemu di pertemuan. Untuk sinkronus insya Allah 4 kali dan asinkronus berarti 10 kali. Nah, ini untuk sinkronus kita yang pertama dan akan berlanjut di sinkronus yang lainnya di kemudian hari. Barangkali sebelum kita ini, dulu, Pak. ya Pak, gimana Pak? Mungkin di sesi awal ini perkenalan dulu Bapak dosennya dari mana gitu biar Iya. Baik. Ya. Baik Pak. Terlalu ini ya tadi ya formal ya. Ya mungkin karena kayak tahu Nggak apa-apa. Ya, baik Pak. Terima kasih. Karena di kelas kita ahli 5 ini pelawak semua, Pak. ya. Tua pelawak lagi. Terlalu kepikiran untuk bercanda tadi loh. Ya nggak apa-apa Pak, malah rame, saya senang kok. Ya, baik Pak. Oh ya, jadi karena tadi ini ya, jadi saya belum mengenalkan diri. Langsung saja, satset. Ya Pak, kami penasaran dengan profilnya Pak. Profil Bapak. Kayaknya Pak Profil. Sudah lihat juga Pak buku-buku hasilnya. Bagaimana Pak? Sudah melihat profil sama buku-buku hasil Pak dosen. Oh begitu, lihat di mana Pak? Tuh Pak, calon plus tuh Pak. Nemu artikel. Oh iya, mungkin di Google Scholar ya Pak ya? Ya. Ya, dan mungkin di Sinta juga di mana Perpusnas, Ipusnas ya kalau tidak salah ada buku-buku saya.
ada satu buku mungkin kalau di Ipusnas itu ada hasil buku editan saya itu terkait dengan teknologi informasi Ipusnas. Nah itu dulu karena saya kerja sebelum mengajar di penerbit Pak, di Intan Pariwara dulu. Kalau Baik sudah Bapak masuk Ibu, jurnal itu bayarannya berapa, Pak? bagaimana Pak? Kalau sudah masuk jurnal di share, di publish gitu, sistem pembayarannya gimana, Pak? Oh iya, ada yang berbayar Bapak Ibu, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu, ada yang gratis. Jadi kalau kita punya dana ya kita bisa memilih yang berbayar. Cuman kalau memang kita tidak ada dana, misalkan itu kita bisa memilih jurnal-jurnal yang gratis, gitu Pak. Karena bervariasi, baik dari jurnal yang nasional, Cinta 5, 6, 5, 6, 7, sampai 1, itu biasanya masih ada yang gratis. Itu kalau memang betul, menurut saya, kalau betul-betul jurnal itu menjunjung nilai tinggi pendidikan, begitu ya, menurut saya ya gratis. Cuman kalau sudah terkontaminasi dengan kapitalisme mungkin ya Ya agak itu, Pak. ya. Masalahnya Nah sekarang yang dibahas living terus, Pak. ya, dan Bapak Ibu kalau mau menerbitkan jurnal di kampus IAIN masih banyak yang ini Pak, masih banyak yang gratis dan malah kadang dikasih honor Pak, gitu. Kalau saya kebetulan mengelola jurnal ilmu hadis di di IAIN itu, setiap kalau misalkan berhasil diterbitkan di situ dikasih honor gitu. Jadi enak, lumayan. Kalau yang lain bayar, kita kasih gitu. Bisa kita kasih honornya. Nah, iya Bapak Ibu, saya Alfian Febrianto, kebetulan saya sebagai salah satu tenaga eh, bagian dari IAIN Syekh Nurjati, kampus kita tercinta. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan ini menjadi satu kehormatan bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di sini, dan terkhusus untuk kelas A5 ini. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang pertama. Saya di IAIN Syekh Nurjati sudah sejak tahun 2019. Alhamdulillah saya diterima di IAIN. Awalnya saya ditempatkan di home base, saya ada di jurusan ilmu hadis. Nah, awalnya di jurusan ilmu hadis, namun di tahun 2002 saya ditempatkan home base-nya itu di jurusan sosiologi agama. Nah, karena ini berkorelasi dengan keilmuan saya. Keilmuan saya itu alhamdulillah di antropologi dan sosiologi. Nah, antropologi dan sosiologi berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, untuk yang semester kemarin saya mengajar di kelas A34 dan 35 kalau tidak salah, di mata kuliah Cirebon Studies. Ini Cirebon Studies biasanya saya mendapatkan mata kuliah itu di PJJ. Jadi ini agak kaget sekali ketika Pak Kajur itu menempatkan saya di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini. Makanya saya bilang langsung ini agak tricky, tapi nggak apa-apa. Saya mencoba untuk beradaptasi dengan itu, dan saya coba carikan referensi-referensi yang relevan. Itu bisa nanti menjadi referensi Bapak Ibu semuanya. Saya sudah download sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 ditambah
Saya carikan referensi yang relevan ke Bapak Ibu. Dan insya Allah ini buku-buku berkualitas lah insya Allah untuk yang dari luar dan ada yang dari dari dalam negeri, penulis-penulis dari dalam negeri, begitu. Nah kebetulan asli saya itu ini mana Jawa Tengah, Wonosobo. Barangkali Bapak Ibu ada yang dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dari mana Pak? Ada dari Wonosobo? Tidak ada yang nampaknya. Saya dari Sulawesi Tengah loh, Pak. Oh, Sulawesi. Siapa tadi? Pak As. Kenalan ya, Pak. Ini kalau Pak dosen ke Sulawesi Tengah, saya suruh ngopi di rumah. Wah, siap. Iya, iya, iya. Ya, kebetulan minggu kemarin itu saya dari Lombok ada? Bapak Ibu? Ada Maluku ya? NTB. Banyak Lomboknya, Pak. Oh, ada. Ada Pak Jainal Lombok. Pak Jainal ini kok Saya orang Malang, Pak. Tapi beruntung. Malang sekali tuh, Pak. Iya. Aslinya saya Wonosobo, Jawa Tengah, dan alhamdulillah dari 2019 bergabung dengan IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Alhamdulillah saya bisa ditempatkan. Yang dari Cirebonnya asli ada Bapak Ibu? ada Pak Guna, Pak Mufid Guna. Pak Mufid tak guna. Abdul Mufid. Ada, Pak. Oh, Saya, ada. Pak. Ya, yang berguna-guna. Pak Mufid ya? Iya. Iya, Pak. Cirebonnya Ketemu lagi, Pak. Cirebonnya mana Pak? Seram tuh, Pak. Cipali, Kanci. Oh, Cipali. Oh iya. Cipali. Baik. Salam dari Pak Satori, Pak. Oh, ini kenal dengan Pak Satori. Saudaranya, Pak. Kakaknya itu. Oh, Mufid. Ya, kita pernah ketemu ya. Ya, saya kenal masih salam. Kasih Ya, aja, ya. Pak. Nilai yang tinggi Pak Mufid itu kan kenal, Pak. Ini, Pak Mufid ini aktivis lingkungan, Pak. Saya pernah ketemu dengan Pak Mufid. Di salah satu acara ya, Pak Mufid ya. Nanti Pak Mufid dapat A terus itu kan. A plus lagi. Nanti saya tetap objektif nanti sesuai dengan hasil dan ininya pekerjaannya, insya Allah biar adil. Pak ya jangan direndahin, bener loh Pak. Gimana Pak? Sini. Bagaimana Pak Saihu? Kalau kasih nilai jangan dikasih nilai yang terlalu rendah ya, sedang-sedang lah. Ya. Saya Biar paham dapat Pak. berkah, Pak. Itu Pak Yai saya dapat berkah. Ya, insya Allah. Saya mencoba untuk memformulasikan mata kuliah ini sedapat mungkin itu mudah diimplementasikan. Kayaknya kalau misalkan terlalu komputer dengan bahasa-bahasa pemrograman kok kayaknya agak kurang pas karena ini kan jurusan PJJ PAI gitu, bukan PJJ TIK gitu. Jadi saya mencoba untuk kalau lihat RPS dari dosen lain, tutor-tutor lain itu sangat istilahnya komputer sekali gitu Pak. Makanya saya mencoba untuk mengadaptasikan, memformulasikan bagaimana pengantar teknologi informasi ini bisa aplikatif di Bapak Ibu semuanya di jurusan PJJ ini, PJJ PAI khususnya, karena kita nggak mungkin kan menyamaratakan antara mahasiswa TIK dengan mahasiswa PAI ini, PJJ PAI ini. Nah, saya mencoba memformulasikan ini biar nggak terlalu
terlalu komputer banget gitu. Iya, Jadi Pak, nanti kalau komputer banget itu otak suka muter-muter, Pak. ya, iya. Nanti insya Allah makanya saya formulasikan agar berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan jurusan apa Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti di sekolahan pun bisa diaplikasikan juga, tidak hanya oleh Bapak Ibu, tapi nanti bisa diaplikasikan ke peserta didik di sekolahan masing-masing. Karena mau tidak mau memang yaitu tadi kita semuanya sekarang sudah didigitalisasi dan mungkin kalau misal masalah digitalisasi itu kita bisa dikatakan kalah dengan siswa-siswa kita di sekolahan begitu, mereka begitu adaptif dengan, atau anak-anak kita di rumah gitu ya. Anak sekarang, anak TK saja sudah pandai mengoperasikan smartphone begitu ya, cepat gitu apa namanya mengoperasikannya, YouTube, game apa segala macam, WA bahkan sudah bisa membuka menutup, bahkan kadang kalau belum bisa apa namanya mengetik sendiri bisa voice note begitu ya. Jadi kalau di zaman kita mungkin di zaman kecil belum ada smartphone, belum ada komputer gitu, apa sangat sulit sekali mengadaptasikannya. Bahkan sekarang saya coba tes ke anak TK besar gitu ya untuk mengoperasikan komputer, coba ini saya kasih apa namanya tutorial menghidupkan dan mematikan, sekali saja sudah ke depan sudah berapa kali sudah bisa menghidupkan, matikan, buka Google, buka game, buka YouTube, itu sudah sendiri. Anak-anak TK besar itu sudah bisa mengoperasikannya. Nah, ini kemampuan inilah yang kemudian kita mencoba untuk nanti di mata kuliah ini kita adaptasikan. Aplikatif itu nantinya bisa kita pahami bersama bahwa generasi-generasi inilah yang kemudian apa namanya yang nantinya oleh pemerintah itu sudah dibikinkan strategi, nanti itu bisa dijadikan sebagai apa nama acuan kita, referensi kita memahami kehebatan dari peserta didik kita di sekolahan ataupun anak-anak kita di rumah. Jadi lebih aplikatif begitu insya Allah. Kalau sudah bahasa pemrograman mungkin itu ya khusus untuk yang mahasiswa TIK lah sepertinya seperti itu. Jadi insya Allah Pak lebih aplikatif, dan insya Allah yang penting ini Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu untuk absensi itu jangan bolong banyak. Kalau bisa, karena ini PJJ lebih fleksibel gitu ya, saatnya absensi tetap absensi. Dan kalau tugasnya yang penting ini Bapak Ibu, yang penting itu nanti UAS dan UTS. UAS dan UTS. Nah, ini tolong dimaksimalkan UAS dan UTS. Nah, saya biasanya mungkin tidak akan banyak memberikan tugas di setiap pertemuannya. Jadi lebih karena saya paham Bapak Ibu bukan mahasiswa yang reguler, punya kesibukan lain di luar kegiatan perkuliahan gitu. Jadi treatmentnya, perilaku istilahnya kebiasaannya itu berbeda dengan mahasiswa yang reguler. Nah, makanya treatmentnya beda nih antara mahasiswa yang reguler dengan mahasiswa PJJ. Mungkin kalau yang metode pembelajaran tetap sama sebetulnya antara reguler dengan yang PJJ, sama-sama menggunakan metode yang andragogi, bukan yang pedagogi. Tapi memang untuk yang reguler ini mungkin belum sampai ke yang andragogi yang sepenuhnya, tapi masih digabungkan dengan yang pedagogi. Jadi masih ada, kalau yang reguler itu kan bau-bau keremajaannya masih ada. Nah, kalau ini kan sudah dewasa semua, jadi saya melihat bahwa kalau udah remak Pak, remak kok, tua semua ini Pak. Ya, makanya saya mencoba untuk mengadaptasikan ini, mencoba untuk memformulasikan agar materi ini pas
dengan karakter mahasiswa PJJ, karena mau tidak mau kalau disamakan dengan metode pedagogi nggak akan mungkin gitu, karena Bapak Ibu ya sudah punya kesibukan lain di luar perkuliahan ini. Nah, yang penting itu Bapak Ibu absen jelas, terus kemudian maksimalkan di UAS dan UTS. UAS dan UTS untuk ini mungkin di-skip saja untuk kelas ini. Saya tidak akan memberikan untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri, karena kita ada 5 komponen Bapak Ibu, 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah absensi, tugas mandiri, tugas struktur, terus UTS dan UAS. Nah, ini ada 5 unsur ini yang akan dinilai. Bobot nilainya itu untuk absensi 5%, terus terstruktur dan mandiri itu terstruktur 15, mandiri 15, lantas untuk UTS 25, kalau tidak salah seingat saya, dan UAS itu 35. Paling tinggi ada di UTS dan UAS. Nah, ini paling krusial nantinya, gitu. Nah, kemungkinan kalau memang nanti memungkinkan dan disetujui oleh Bapak Ibu semuanya, untuk tugas terstruktur dan mandiri, terstruktur nanti saya gabungkan dengan nilai yang UTS, untuk yang mandiri nanti saya gabungkan dengan yang UAS gitu. Jadi nanti lebih apa istilahnya, lebih efisien untuk menjalankan mata kuliah ini. Jadi nanti tidak terlalu banyak tugas. Yang penting tadi absen dan UTS dan UAS tolong dimaksimalkan. Di situ Baik, insya Pak. Allah. Mingguan insya gratis, Allah. Pak. Gimana Pak? Tugas mingguan berarti gratis. Ya, insya Allah akan didiskon banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Yang penting laporan di MLS ya, Pak. Ada ya. Ya. Insya Allah akan didiskon banyak sekali. Gitu. Karena saya paham lah. Kan saya ada pengalaman nggak enak juga Pak. Karena Mbak, mungkin sekarang semoga tidak ada. Karena saya punya pengalaman nggak enak itu. Ada mahasiswa yang tidak melanjutkan perkuliahan sampai sampai akhir begitu ya, karena kesibukannya di kantor mungkin seperti itu, lantas harus mengikuti perkuliahan ini gitu ya, akhirnya fokusnya memang agak terganggu, dan padahal untuk biaya mungkin sudah tidak terlalu menjadi masalah yang krusial begitu ya, cuman memang kesibukan yang ini agak mengganggu gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya harapannya adalah Bapak Ibu kuliah di PJJ PAI itu lancar sampai akhir, nanti sampai skripsi, sampai lulus itu dengan lancar, tidak ada hambatan. Nah, harapan saya semoga mata kuliah ini tidak menjadi hambatan bagi Bapak Ibu semuanya di dalam proses kelancaran Bapak Ibu kuliah di PJJ PAI. Jadi saya agak santai, nggak kayak yang reguler. Kalau yang reguler mungkin masih lebih lebih ketat. Tapi khusus untuk PJJ kayaknya kalau dengan metode yang seperti itu mungkin kayaknya nggak akan efektif begitu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi yang penting absen itu tadi jangan lupa, karena buktinya harus dilampirkan gitu. Terus nanti UAS UTS itu bisa nanti di-upload di portal akademik begitu. Itu intinya Pak. Insya Allah untuk nilai yang penting itu ya nanti kita lihat, nggak akan sampai di bawah B lah insya Allah. Jadi kalau tugas mingguan itu di portal kosong Pak ya berarti. Plus enggak apa-apa Pak, yang penting enggak mengulang gitu loh Pak. Iya. Paham Pak saya Pak. Yang penting jangan sampai mata kuliah ini mengganggu kelancaran Bapak Ibu
gitu. Ya. Nanti kalau misalkan ada ternyata mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas, mungkin saya akan yang saya uber PJ-nya mungkin Pak Umri ya. Ya, betul Yang saya sekali. Pak Umri itu. Baru gitu, Pak. Yang pernah dipakai Jawab. peci merah itu loh. Daripada saya dikejar-kejar Pak dosen, mending dikejar janda, Pak. Oh, janda lagi. Saya uber Pak Umri, tolong Pak ini misalkan Pak Saihu belum mengerjakan, nah ini langsung saya Itu ya cepet gitu. Sekali. Misalnya seperti itu. Gitu. Tapi saya aktif loh Pak, jangan dikatain. Saya itu kasih bonus sama Pak Umri. Oh iya, gitu. Yang penting insya Allah akan banyak sekali bonus lah untuk khusus mahasiswa PJJ karena ya itu spesial mahasiswa PJJ itu. Masalahnya mahasiswanya sudah berwajah-wajah lemas semua Pak wajahnya. Wajah muda lagi semua. Ya, iya. Baik. Takutan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu barangkali yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Mungkin untuk perkenalan anggota kelas, bagaimana Pak? Mau Oh ya. Mau Ya, perkenalan atau saya enggak ini? sedang buka portal cuman belum masuk. Bentar, coba buka absensinya dulu. Ya, silakan sebutkan nama, asal, dan hobi ya. Silakan. Dimulai dari Pak Nailul Ansori. Nanti saya coba ini sesuai absen saja ya Pak ya. Iya, absen Pak. Ya. Absensi nggak apa-apa Pak, sesuai absensi di portal. Terlalu Ya. semangat sesinya Pak, mohon maaf ya. Kayaknya ini kelasnya rame Pak, heboh ini Pak. Oh, rame sekali, tiap hari rame. Apalagi kalau Pak Umri udah keluar itu udah. Iya. PC-nya. Ini kelasnya menyenangkan. Ya, paling menyenangkan itu Pak Umri itu. Oh. Nggak ada ini matinya ini kelasnya. Itu Pak, saya penasaran dengan foto profil Bapak tuh. Kayaknya Yang mana, Pak mencari ya. Yang mana Pak? Ibunya juga ada Pak, tapi sama ngendem semua. Profil yang mana Pak? WA-nya, Pak. Yang di mana? Yang di WA. Oh iya. Penasaran yang mana Pak? Ya? Pak Umri ini penasaran yang ke siapanya? Gelap. Monggo Pak, di perkenalannya. Pak Ketua ini semester 4, istrinya 4 belakang tuh. Kenalkan, nama saya A5. Kardinal itu gimana toh Yisa itu? Apa? Jenengan kok kenal kardinal? Kardinal di mana rumahnya? Waktu muda ini sampai sekarang masih ada. Peninggalan waktu masih umur 20 dulu. Ada walrus, ada kardinal itu waktu. Itu kenang-kenangan saat masih muda gitu Pak ya? Iya Pak Zainal. Pak dosen ini malah terpental lagi. Terpental. Kalah karo ketuane. Sama bentuknya. Kalah sama bentuknya. Gratisan kuota paling. Oh iya, tiba-tiba mandek tadi ya? Iya, hilang. Pak Zainal bajunya kayak ASN. Kamu kok neliti tuh baju-baju Tojayuri? Nanti Pak, kita tunggu 3 tahun lagi lah.
Aduh, dia beri Boneknya panggilan belum muncul. selalu ada acara. Kalau Abun, saya sudah Pak. ternyata berdaya. Tadi sudah. Pak Bud itu tadi. Ya, halo Pak. Halo. Ya, iya, Pak. Ya, sudah masuk saya ya? Ya, Suara saya Ya, Pak. dengar. Oh ya, ya baik Pak. Ini kok nggak masuk-masuk ini portalnya. Masih muter-muter portal saya. Biasa Pak, masih perawan. Portalnya. Pak Saiful Mujab ini mana Pak Saiful? Nah, Halo. saya lihat foto profilnya berdiri di belakang sepeda motor itu ngapain, Pak? Eh, ngapain ya? Buang Cari hajat. toilet gak ada, Pak. Minum dulu ya. Cuma mantengin bintang, Pak. Kirain cari toilet nggak ada gitu loh, Pak. Gampang, Pak. Kalau toilet, Pak, mendingan ke ini aja nih. Ke toilet merah putih. Tulis aja Pertamina. Aku kepengen seperti Pak Ketua kok. Di belakang saya ada, tapi saya nggak bisa kok Mas. Seperti di belakang Pak Ketua itu loh, karena ada teman-temannya saya pengen. Masih kuat apa? Itu istilahnya ingin hoki meluk nunung. Tapi nunungnya udah di open aja. Mau mencoba kayaknya nih. Minum dulu Oke. Pak ya. Ye. Seger ya ini. Loh. Pak Saiful nggak puasa? Pasti di screen tuh sama Pak itu. Dijadiin iklan. Sekarang kan belum puasa. Kardinal minumannya original. Ya. Tapi binal. Bisa aja beli ini kok. Apa-apa dimakan, apalagi sandal. Berarti Baik, hari Jumlah mahasiswa 47 ya Pak ya? Ye. Berapa? Jumlah 50, Pak. 47 semuanya ya? 50 Pak. Cuman kadang-kadang yang 3 itu kurang apa ya? Di, kurang Di mana Pak itu Pak? Yang 47 nih Pak. Di portal jenengan apa? di portal saya 47. Harusnya berapa? 50 Pak. Harusnya 50, Pak. 50. Yang 2 itu belum KRS-an. Oh, iya iya iya. Harusnya Tapi 48 kalau memang nggak ada Pak. yang bersangkutan ada di kelas ini nggak Pak? Belum masuk Pak. Oh, belum masuk ya? Iya. Oke, monggo di absen enggak apa-apa Pak. Nanti saya cek kok hanya 47 Pak. Iya, hanya 47. Takutnya nanti bermasalah Pak di apa namanya? Di akhir nanti. Harus dipastikan dulu itu yang Bapak Ibu yang bersangkutan. Ya, berapa? 3 orang ya? Oke, kok hilang 3 orang Pak? Biasanya 2 orang Pak. Yang tersangkut itu cuma 2 orang biasanya Pak. Oh, begitu. Karena sekarang yang di data saya ada 47, berarti kan kurang 3. Oke, kurang Yang 3. di absen Pak. Cari yang Kalau itu siapa Pak? kalau nggak KRS-an, apa memang otomatis nggak masuk di portal Pak? Kemungkinan iya, Pak. Kemungkinan iya. Berarti ada Belum ini. mahasiswa yang kemarin nggak input itu. Ada 1 berarti. Nah, itu yang 1 itu siapa ya? Nah, ini biasanya yang bersangkutan sudah menghubungi jurusan atau belum? Atau tidak ada upaya untuk menghubungi? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nanti Yang kebijakan 2 jurusan sudah. Pak. Yang 2 kan sudah. Cuman yang 1 itu siapa kan nggak tahu Pak. Oh. Nah, nanti bisa dikonfirmasi langsung yang bersangkutan, Bapak Ibu, biar nggak bermasalah di kedepannya. Karena kalau nggak diurus sekarang pasti itu bakal ngulang di semester berikutnya. Ya, betul sekali. Coba di absen. Itu.
Di absen Pak, nanti saya sambil cek Pak. Iya Pak. Hadir. Baik. Hadir. Untuk mungkin Bu Ulfah Zuhra ada Ibu Ulfah? Ada nggak Bu Ulfah? Ada. Mana Bu Ulfa? Ada barusan Pak. Tinggal Pak paling. Bu Ulfah Zuhra. Ada nggak on cam? Oh iya, Paling tinggal masak paling. Bu Ulfah Zuhra. Masa. Hadir Pak, barusan ada. Ya. Terus Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur izin karena Oh, izin. ada sesuatu yang nggak bisa. Oh, iya. Anak kecil, Pak. Oh iya. Kalau ada Pak Abdul Ghafur lebih ramai lagi Pak. Oh iya. Itu ya itu Pak. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan kita lagi sinkronus misalkan lagi sinkronus bisa apa namanya istilahnya, misalkan ada acara misalkan kondangan atau sunatan atau pergi kemana gitu bisa download Zoom di HP-nya barangkali nanti bisa sambil di jalan gitu ya, nanti kita bisa apa namanya masih tetap terhubung dengan sinkronus ini nggak apa-apa. Jadi nanti ketika pas mungkin tidak hanya dengan saya, tapi dengan tutor yang lain, bisa apa istilahnya kalau misalkan pas lagi dipanggil namanya bisa terkoneksi langsung gitu. Walaupun memang sedang di jalan nggak apa-apa gitu. Tutor pasti paham kok kalau misalkan tutor yang lain gitu ya, paham pasti dengan kondisi Bapak Ibu kalau misalkan di jalan. Pak ya, minum dulu, Pak. Makasih banyak, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting terkoneksi saja dan paling penting absennya itu. Takutnya kalau nggak absen ketinggalan gitu kan. Mudah-mudahan nggak salah kelas Pak yang hilang satu Pak. Iya. Oh gitu. Oke. Nama saya udah dipanggil belum, Pak? Siapa Bu? Saya lagi di klinik, Pak. Nganter anak panas soalnya. Oh iya nggak apa-apa Bu. Semoga cepat sembuh kalau di klinik. Bekas Udahlah, dulu anaknya. Enggak Pak, Iya. lanjut untuk absennya Pak. Makasih, Pak. Ya. Ibu Ulfah tadi belum ada ini ya, Bu Ulfah, Pak Abdul Ghafur, Pak Midakul Fadilah. Bu Pak. Ibu itu, Pak. Pak. Ibu. Ibu itu Pak masih muda tuh Bu. Pak. Ibu Midakul Fadilah ya. Iya, Pak. Berhasilnya A5 itu Pak. Mohon maaf Bu. Ibu asli mana Bu? Asli Lamongan, Jawa Timur, Pak. Oh Lamongan, ya. Ini apa ayam penyet Lamongan ini banyak sekali ini. Pecel lele. Nah, pecel lele. Ya, pecel. Mungkin bisa diajarkan ini Bu, mahasiswa apa di PJJ ini diajarkan cara nyambel Lamongan tuh. Gimana kok bisa enak gitu. Oh iya. Iya, Pak, besok tanggal 7 atau 8 ada pertemuan, ada kunjungan dari Pak Kajur Pak ke SPMA sini, ke cabang apa? Ke Lamongan. Oh iya. Nah ini. Mungkin Bapak mau ikut kalian. Oh, dimanfaatkan. Hari Jumat besok itu. Oh iya. Iya, nggak diajakin kayaknya saya Bu. Kasihan bener loh Pak Radit. Undangan untuk A5 bisa ikut juga. Oh. Iya, semoga diajakin bisa sampai meramaikan untuk kedatangan Pak Kajur ke cabang SMA Lamongan sini. Oh iya. Di Tidak, penting jelas. Dinas. Kita pergi ke Lamongan jelas kan Bu Bida. Ya. Ya Pak Zainal, ketua kelas, ayo. Baik, selanjutnya ya. Baik, Ibu Nining Indrianining sih. Ini kayaknya orang Sunda ini. Ya, itu Sunda. Sunda luar Jawa itu. Oh gitu. Bapak saya orang Sunda, Pak. Mana Ibu Nining suaranya? Ya, Pak. Iya, Pak. Enggak on cam. Keluar. Oh, mana ini? On cam lah Bu.
On cam lah ada Lesti. Iya, iya. Oh ya, ternyata di halaman berikutnya. Ibu Nining, pagi Iya, Bu. Pak. Pagi, Ya. Pak. Dari mana Ibu Nining? Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kapuas ya. Tapi ini Iya, namanya kayak orang Sunda, Ibu Nining Indrian Nining sih. Jauh, Pak, itu. Bapak Jauh, saya, bapak nyabrang saya, itu, Pak. bapak saya itu orang Jawa Barat, Pak. Nyasar Pak, nyasar. Oh iya, Kalimantan Barat ya Bu ya? Iya, Dekat Pak. sebut, Bapak saya. dekat Ibu sebut, saya Pak. orang Kalimantan, cuma bapak saya dari Jawa Barat, Pak. Oh iya iya, makanya Oh, gitu. ada baunya ya, Coba bau Sunda, Pak. Sundanya. Tapi gitu Ya. lah. Kan kayak Lesti. Terus Ibu Nining, ini Pak Asuri ya, Asyuri. Pak Asuri. Suri Magelang itu. Oh Magelang. Asuri Magelang saya. Mana Pak Asuri ada? Magelangnya kayaknya. Pak Asyuri Asuri orang mana Pak? Jamur itu. Belum masuk, Pak. Nggak ada nih. Ini Pak Suri ada Sultan dulu. Biasanya. Pak Asuri. Ini ada namanya. Pak Suri 2, Pak. Ada 2, Ini 1 yang Sultan. terakhir itu, Pak, Magelang. nanti. Yang Tidak. Asuri Sultan terakhir itu. NIM-nya 206 itu Sultan ya? Ya, Ya. Oh yang ini yang 206. Oh ada 2 ya? iya. Sama Oh plug iya. itu. Sama plug ini. Nggak ada bedanya itu, Pak. Yang bedakan NIM itu. Oh iya Yang, iya. yang iya. jadi masalah nanti itu kalau ngabsen, Pak. Nah, itu Iya. masuk di mana yang nggak masuk itu? Ini Sultan. Ini Sultan. Oh Yang iya, iya. agak ganteng seperti. Baik. Selanjutnya ada Pak Mualif. Pak Mualif, Pak Mualif. Pak Mualif ada? Pak Mahmud, kendala signal Tadi ada tadi. Jalan. Biasanya kendala sinyal, Pak. orang kita kasih. Pak Mualif. Ada ya, Pak Mualif. Tadi ada, Pak. Masuk tadi. Mualif. Oke. Lanjut saja biar agak cepat. Pak Mualif, Pak Saihu. Hadir, Pak. Oh Iya, ya. Pak, hadir. Nama saya Saihu, Pak ya. Saya asli dari Lamongan, Pak. Yang tadi Bapak sebut kota penyetan ayam dan lele itu loh, Pak. Ya. Yang terkenal lagi sotonya, Pak. Iya. Soto Lamongan, Soto Lamongan. itu ya. Iya. Asli Lamongan. Itu saya mengajar di MTS. Ya, Pak. Mengajar di MTS Mentahuluda, Pak, Lamongan, Pak. Tepatnya di Desa Keyongan, Pak ya. Sudah, Pak, dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terus ada Pak Fakihudin. Ini Pak Yai ini, Pak Fakih. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakihudin, domisili di Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi. Dari Jawa Tengah, Pak. Asli Jawa Tengah, merantau ke Bekasi. Oh, asli Jawa Tengah tapi ngajar Bekasi ya? Iya. Dekat lubang buaya. Oh iya. Baik, cukup, Pak. Baik. Ya, baik. Terus ada Pak Abud. Pak Abud. Ya, Assalamualaikum. Oh ya. Lagi ada kegiatan. Lagi ada hajatan ya Pak ya? Enggak lagi lomba anak-anak. Oh lomba. Gimana Pak? Di Ciamis, Pak. Apa ini, Pak? Ciamis. Baik. Ibu Umi Rohimah. Ibu Umi Rohimah. Izin, Pak. Oh, Ada, izin. tapi Zoom-nya masuk. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya. Ibu Umi Rohimah. Jogja ini. Punya kebun bubur. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, Pak. Ini di daerah yang agak sulit sinyal, Pak. Oh, di daerah mana, Bu?
Saya di Jogja, Pak. Kalau Oh, sekarang posisinya di Purworejo, kalau saya aslinya, ya, kalau saya tinggalnya di Jogja, Pak. oh iya iya iya. Jogjanya mana, Bu? Saya Jogjanya Bantul, Pak. Oh, Bantul. Ya ya ya. Bantul. Bantul. Oh, iya. Ketemu Baliho Pak itu. Bumi itu sering undang. Sudah pernah ke Jogja, Pak? Sudah, Bu. Saya berkali-kali bolak-balik Jogja, Bu. Kuliah di Jogja, nggih. Enggak, cuman dulu kan saya kerjanya di Klaten, Bu. Oh, Di Klaten. Klaten. Oh, nggih. Jadi sering bolak-balik Jogja. Oh, Iya. nggih. Monggo pinarak Jogja. Ibu, betul. Punten ini tidak bisa on cam karena ini apa namanya sinyalnya agak susah Pak. Ini sedang di rumah mertua. Moro sepuh. Oke. Salam ke Moro sepuh. Kalau Moro sepuh habis anu Pak. Sedo. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, mugi-mugi husnul khotimah nggih, Bu nggih. Amin ya Allah. Amin. Oke. Selanjutnya ada Pak Febri Khoiri Huda. Pak Febri ini orang Sunda kayaknya ini. Iya, Pak. Pak Febri. Oh, bukan. Asli Magetan, Pak, Jawa Timur. Oh, Magetan. Ini namanya kayak orang Sunda, Febri. Pakainya P bukan F. Iya. Kalau orang Sunda kan biasanya itu. Asli dibaca itu, Pak ya. Bukan. Asli jadi Magetan. Magetan ya, Pak ya? Ya. 4 tahun sekali, Pak, ulang tahunnya, Pak. Oh, iya, Pak. Oh, kemarin berarti ya? Februari. Kemarin. Oh iya, berarti baru ulang tahun kemarin ini ya, setelah 4 tahun? Usianya berapa, Pak? Usianya berapa, Pak? Secara kapisat. 17 tahun. Masih 17 dong. 24 ya, Pak. Iya. Ya. Yang lagi ulang tahun setahun sekali nih, Pak Febri 4 tahun sekali. Iya. Baik, yang lain selanjutnya adalah Pak Maulana Latif. Pak Maulana Latif. Assalamualaikum Pak Hadir, Pak. Oh iya, Pak. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mungkin Pak. Perkenalkan Pak, dari Kabupaten Pekalongan Pak. Oh, Pekalongan, Kota Batik. Kota Batik. Baik, dekatlah dengan ini Cirebon. Oke, Pak. Oke. Terus ada Muhnailul Ansori. Pak Muhnailul Ansori. Saya Pak, operator PJJ Pak ini. Oh iya. Saya Muhnailul Ansori dari Kabupaten Pak. Bisa curhat ke beliau. Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Pak. Oh, Gerobokan. Ya ini jalannya udah di aspal belum, Pak? Kemarin sudah dikunjungi Bapak Presiden langsung kemarin itu. Oh, kemarin ada. Tapi rusak lagi nanti itu. Kemarin ada bupati nggak di aspal ya rugi ta. Ya. Karena Pak Presiden kemarin ke sana langsung di aspal ya, Pak ya. Nah, kan jalurnya sudah dijadikan itu jalur nasional. Jalan nasional, jadi langsung pelebaran besar-besaran kemarin. Dari pusat ya. Jembatannya punya orang-orang gitu. Punya orang jembatannya. Terviral ini. Ya, Jokowi. Biasanya Pak Jokowi lewatnya jalannya halus, ini sama orang lewatkan yang luar biasa lebih bagus. Baik, terus Ibu Eka Yuliana. Hadir, Pak. Ibu Eka. Sulawesi ini. Oh ya, Ibu Eka. Dari mana, Bu? Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Pak. Sumatera.
Dari Sumatera. Oh iya 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 iya. Oh, lumayan ya. Tempe nih Pak sama duku. Banyu asin. Baik. Duku Palembang. Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Ini bintangnya A5 Pak ini. Bener Hasan ini. Lempar keluar tadi sinyalnya Pak, nggak bisa masuk lagi. Oh iya. Oh iya iya iya. Baik, Ibu Nur Hasanah kelempar. Terus Pak Asuri tadi, Pak Asuri. Baik Pak dosen, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Sulawesi Tengah. Oh, Parigi Motong. Oke, Pak dosen. Oh iya, iya iya. Terkenal dengan orang kailinya ya kalau Parigi Pak. Ya, dengan lalampanya Pak. Oh iya iya iya. Lalapan Saya apa itu? punya teman Pak orang Parigi Motong. Khasnya kan lalampa, ketan dibungkus godong. Ini Pak Asuri Magelang apa Pak Masuri Sulteng? Parigi. Sulteng Pak. Iya. Sulteng ya. Ini absennya keliru Pak. Iya iya. Yang absennya ini Oke, 218 218. Ya, 218 ya. 218 itu yang Magelang Pak. Yang Magelang Pak yang nggak masuk. Oh, ini Pak yang mana? 218. Ini yang 206. Yang Asuri ini 206. Oh, yang ini 206. Oh iya 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 iya. Baik. Yang nggak masuk yang 218. 218. Oke oke. Asuri Magelang. Iya ya. Baik, Parigi Motong. Saya punya teman dari Parigi Motong. Baik, selanjutnya Pak Said Subulus Salam. Pak Said Subulus Salam. Pak Said. DS3 itu Pak. Ada? DS3. Oh nggak ada kayaknya ya. Ada Pak, tadi Pak ada Pak Oh, Said. ada. Headset. Kita pakai siapa? Itu Pak S3. Baik. Kedengaran Pak? Terus Pak Anwar Irawan, Pak Anwar. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oh Bukan iya Bapak Pak. oke karena lagi kurang baik Pak cuacanya. Oh iya ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Irawan Bapak dari Pandeglang Banten. Oh iya 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 iya. Pandeglang Banten. Ini. Baik Pak Anwar, terima kasih. Iya Pak sama. Dekat Bandara Soekarno itu Pak. Ya. Pak Abdul Mufid. Pak Abdul Mufid. Gak usah di absen Pak, itu sudah masuk itu. Pak Bimo sih nggak fokus itu, nggak dengar itu. Lagi di alam. Lagi Oh di alam. iya. Siap. Lagi di ini pecinta alam Pak Mufid nih. Gunung Ya, Pak. jangan gunung. Ya Pak, saya di Kuningan Pak. Di mana itu? Cari-cari ketemu di gunung nih. Iya iya iya. Baik. Pak Almutadir. Pak Almutadir. Ya saya Pak. Ya Pak. Mutadir mana? Ya. Ini Pak. So, Ya Pak, ya Pak. Ya. Asli mana Pak? Di Bengkulu Pak. Oh Bengkulu, ya ya ya. Ya Bengkulu, Kabupaten Kepahyang. Pak ini rumahnya. Oh iya ya. Bengkulu, baik. Sudah pernah ke Bengkulu Pak? Ibu Yulianti. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah.
Sulistiawati, berasal dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Pak. Oh ya, Buol ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terus ada Pak Ahmad Farid Fauzi. Oke, Pak. Terima kasih. Nama saya Ahmad Farid Fauzi. Saya dari Kota Malang. Oh, Malang. Oh iya ya, Malang. Kota dingin. Malang Kota itu. dingin. Iya, yang Malang sekarang bener sedang Mas, ini tidak tuh kota. baik-baik saja. Panas Sudah sekarang, Pak. sudah panas sekarang, Pak. Oh, iya. Terkenal dengan apelnya ya, Pak ya? Apel batu dan juga apel Poncokusumo. Itu Pak Zainal Oh, iya. Mustafa itu yang sering konsumsi apelnya, Pak. Ya, saya beberapa kali kemarin memang kotanya kayaknya enak ini untuk tinggal gitu. Nggih, saya aja kerasan di sini, Pak. Makanya nggak Lagunya pindah-pindah. Pak, betapa Malang Iya. nanti. Namanya tak semalang yang dikira, Pak. Baik, Pak Ahmad Faris, terus Pak Ilham Sidikah. Pak Ilham. Pak, hadir Pak, hadir Pak. Oh ya Pak, Pak Ilham dari mana Pak? Dari Probolinggo, Jawa Timur Pak. Oh Probolinggo, oh iya iya. Iya Pak. Probolinggo. Kemarin ada teman dari Probolinggo dari Genggong mana begitu katanya. Oh, Saidul Hasan Genggong, Pak. Oh iya iya. Ya, ada teman dari situ satu. Oh, ya, teman di situ. Dekat Pak, dekat Domba Pak. Oh iya, iya Zainul Hasan ya kalau tidak salah ya. Iya, Zainul Hasan Genggong. Ya. Baik, Pak Ilham. Pak Umri, ya, Pak Umri. Ini PC. Assalamualaikum Pak Umri atau warahmatullahi Ibu Umri? Oh iya ya Pak Umri ya. Ya, nama saya Pak Umri dari Lebak, Banten. Baduy. Oh iya Pak. Oh Lebak, Banten. Ini kalau orang Banten itu masih ada hubungan keterkaitan darah dengan orang Cirebon. Oh, Anaknya ya. anak Pak. Ya, masih ada anak tua, anak nom katanya. Dengan Cirebon, orang Banten itu. Hubungan kesultanan. Ada kaitannya. Sultanan. Ya, Sultanan. Ya. Keturunan dengan ini Cirebon, Sunan Gunung Jati. Turunan Sultan Firdaus. Baik. Baik, terus kemudian Pak Asikin. Pak Asikin. Ini jauh Pak rumahnya ini. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tidak hadir. Hadir? Tidak ada. Tidak Oh, masuk. nggak ada. Oh, baik. Pak Asikin izin ya. Terus Pak Abdul Kohar. Pak Abdul Kohar. Mungkin sibuk Pak, kan mau ada tamu dari PJJ itu menyiapkan. Oh, betul. Baik. Pak Abdul Kohar. Terus Pak Muhammad Fahrul Rozi. Pak Ahmad Muhammad Fahrul Rozi. Nggak ada kayaknya ya Pak ya? Nggak ada Pak. Oke. Terus Ibu Inayati. Ibu Hadir, Inayati. Pak. Oh ya, Ibu Hadir, Inayati. Dari mana, Bu? Perkenalkan, saya Inayati dari Brebes, Jawa Tengah, Pak. Oh, Brebes. Nah, ini masih dengan Cirebon. Masih udah jauh ke Cirebon, Pak. Saya dari Bumi Ayunya. Oh, Bumi Ayunya. Oh iya iya iya. Saya pernah tinggal di Bantar Kawung 40 hari, Bu. Dekat dengan Bumi Ayu ya. Ya, kebetulan saya juga dari Bantar Kaung, Pak. Oh iya 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 iya. Tinggal di Bantar Kaungnya di mana, Pak? Dulu saya di desa yang sudah berbatasan dengan Cilacap tuh, Bu.
Desa apa Karangpari. ya? Desa Karangpari bukan? Itu saya apa namanya di hutan-hutan pinus itu, Bu. Desa Karangpari apa Desa Waru, Pak? Karangpucuk. Bukan itu, namanya desa apa begitu? Pakai Ciawi atau apa gitu? Oh, Desa Ciawi. Ya, desa Ciawi. Ya, Cuman kebetulan lumayan jauh sih ini dari tempat saya. ya apa namanya masuk ke hutan pinus itu dulu, Bu, saya, Bu. Ya, iya. Jadi paham, Bu. Baik, Bu Inayati. Terus Pak Yoni Triwiharto, Pak Yoni. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yoni Triwiharto dari Kabupaten Ya, Pak. Tulungagung. Lampung. Oh, Tulungagung. Oh iya Tulungagung. Tulungagung itu slogannya Mukti Wibowo bukan ya kalau nggak salah? Atau Ponorogo ya? Oh, Pak. Itu. Senes, Ponorogo nih. Oh, Ponorogo ya. Ponorogo. Ya, Tulungagung. Ayam tentrem. Oh, ya, Tulungagung sama Ponorogo sebelahan gitu, Pak, nggih? Nggih. Ya. Baik, Pak Yoni, Pak Dede Darmawan. Iya Pak, hadir Pak. Nama saya Dede Darmawan Pak dari Bogor, Jawa Barat Pak. Oh iya, ini dari logatnya sudah kelihatan orang Sunda kayaknya. Mohon Pak, mohon. Iya, mohon bimbingannya Pak. Iya, salam kenal ya Pak, sami-sami Pak. Iya Pak. Ya mari. Ya, Pak Dede. Pak Ibu ini Ibu ya, Ibu Mahmudah. Neng, Pak. Ibu Mahmudah. Tadi nggak bisa masuk, Pak. Nah, sinyalnya kayaknya. Oh, baik. Mahmudah, terus Ibu Siti Nur Aini. Nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Siti Nurul Nur Aini dari Lampung. Oh ya, dari Lampung. Baik. Orang Lampung tapi kenal. Iya, orang Lampung. Asli Lampungnya, Bu? Asli Lampung ya? Oh, aslinya mah sukunya Jawa, Pak, tapi tinggalnya di Lampung. Oh iya, di Lampung Ya, banyak. tanya wajah Jawa Tengah, Bu, Pak. ya. Wajah Jawa Tengah. Iya. Ini sulit cari yang asli, Pak. Palsu. Nah, makanya orang sana biasanya istilahnya Puja Kusuma. Ya. Putri Jawa turunan Sumatera. Benar-benar, Pak. Puja Kusuma. Baik. Ibu Mahmud Siti, Ibu Putri Ulandari. Bu Putri. Anda? Iya, Pak. Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar sayang, bentar ya. Nama saya Putri Wulandari. Saya asal dari Kota Bekasi, Bapak. Dari mana? Di Kota Bekasi, Bapak. Oh, Bekasi. Oh ya, baik. Terima kasih. Bekasi. Sama-sama. Ya. Terus Pak Supriyatna. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sambil di jalan Pak. Oh, ya, apa-apa, Pak. Iya. Di jalan, Pak. Terus. Saya dari Karawang, Jawa Barat, Pak. Oh ya, baik, siap. Ya. Hati-hati di jalan, Pak. Siap. Iya, Pak. Siap. Maaf ya, Pak. Ya. Tapi sambil Ya. menyimak, siap. Oke, Ya, terima siap. kasih. Siap. Lanjutkan, hati-hati, Pak. Baik. Terus Pak Zainal Mustafa. Iya, Pak. Ini ketua suku, Pak. Pak Zainal. Kenalkan, saya Zainal Mustafa, saya dari Kabupaten Malang, Bapak. Kabupaten mana? Kabupaten Malang. Oh, Tadi Malang. Pak, Oh, iya. Kotanya saya Kabupaten Malang bener tuh. Oh Ya, iya. Pak. Iya.
Yang punya Malang, kebun apel Pak Jainal ini. Yang punya Roro Kidul, Pak. Ya. Kalau yang lain malam mingguan, kalau Pak Zainal itu malam Jumatan Pak di sana. Oh gitu. Iya di pantai selatan. Malangnya bagian selatan ya Pak ya? Bagian selatan Pak. Itu dekat-dekat pantai-pantai itu Pak. Oh iya. Katanya pantainya indah yang daerah situ Pak. Ada pulaunya kan ya? Oh, luar biasa Pak. Ada puluhan pantai Pak sudah Pak. Iya, ada pulaunya kalau nggak salah ya. Iya. Ada itu yang balik Kambang. Oh iya. Yang ditawarkan saya Pak suruh ke sana, belum bisa ke sana. Malah mampirnya ke tempat pemandian Pak Sehu. Kalau ke sana muda lagi. Ya ngintip orang mandi itu masalahnya. Baik. Lantas Pak Jeffrey Den. Keturunan Inggris Pak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey. Pak, saya dari Provinsi Riau Pak. Oh iya. Pimpinan. Tangganya Ahok Pak. Iya. Baik, dari Riau ya. Iya Riau. Tapi tinggal di daerah Kabupaten Rokan Hilir, kabupatennya. Di dekat Sungai Rokan, bahkan CPAP. Oh iya. Mungkin kalau Bapak tahu. Dumai itu masuk mana Pak? Dumai. Riau juga. Dumai itu udah beda lagi Pak. Tapi udah masih masuk Riau Pak, nggak jauh. Kira-kira 2 jam lagi lah sampai ke Dumai. Oh ya, tapi bukan Riau. Masih Riau Pak, masih wilayah Riau. Masih Riau. Oh iya, saya punya saudara di Dumai. Oh. Ya. Saya kira Pak Riau. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Ya Pak, sama-sama. Lantas Pak Saiful Mujab. Hadir Pak. Adiknya Pak Ganjar ini Pak. Ya Pak. Iya. Metal. Salam kenal Pak, saya Saiful Mujab dari Kabupaten Pemalang. Oh Pemalang, oh iya. Ya ini Pekalongan, Pemalang ini sebelahan dan bahasanya mirip-mirip ini. Oke Pak. Ya. Kapan-kapan mampir Pak kalau lewat ke Randu Dongkal. Oh Randu Dongkal, oh iya siap Pak, siap. Tak sediain tahu. Lewat ini Pak, yang nanas itu banyak tuh, yang nanas. Belik bentar. Iya. Ya, belik. Ini penghasil nanas madu. G. Oh. Ya, pernah situ terus sampai ke mana Purbalingga, Bobotsari itu. Iya, betul. Ya. Dan nurunin kolesterol. Iya. Salam kenal ya Pak. Oke, sami-sami Pak. Saya terima kasih. Terus Pak Daryana. Ini orang Sunda kayaknya ini Pak Daryana. Pak Daryana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Saya Daryana di Indramayu Pak. Oh Indramayu ya. Ya kelihatan dari namanya Jawa Barat ini. Orangnya juga kelihatan Pak, karena dari Jawa Barat itu. Ya. Tangganya Al Zaitun Pak. Ya, Indramayu lagi booming Al Zaitun, Indramayu. Orang Indonesia tahu Indramayu karena Al Zaitun. Harus sowan tuh, terima kasih itu Al Zaitun. Itu alumni Al Zaitun itu Pak. Oh gitu. Iya. Menarik Al Zaitun. Fenomenal. Baik, selanjutnya dengan Ibu Robi Siti Solihah. Ibu Robi. Tangnya Alima itu Pak.
Sekarang dipanggil Ibu. Kemarin mintanya Neng. Oh. Ini nggak ada suaranya, Ibu Robi. Monika tuh Pak. Suaranya nggak ada suaranya. Headsetnya mungkin. Headsetnya. Jelasin dong, Bu Robi. Nggak masuk suaranya. Headsetnya mungkin, Bu. HP-nya itu minta dibuang itu. Mukanya kurang dekat, Kurang dekat mukanya. Tuh pepetin. Jangan kotok-kotok. Pakai lu. Bisa itu jeruk Nggak masuk, suaranya nggak masuk. Pakai bahasa isyarat aja. Cabut headsetnya, cabut. Katanya mau nikah tahun ini, Neng. Oh, belum nikah. Masih perawan, Pak. Oh iya. Ini suaranya belum jelas, Bu. Mungkin ini ya. Nanti. Ini mendung soalnya, Pak. Oh, mendung. Wah, rumah baru ya. Rumah mertua. Purwakarta, Jawa Barat, Pak. Oh, Purwakarta. Ya. Oh iya, baik. Dekat lah dengan Cirebon ya. Mungkin kalau lewat tol setengah jam. Ya, di sini juga ada saudara yang dari Cirebon. Oh, begitu. Oh iya. Baik, Ibu Dulu Robi. masuk pertama kali masih kecil, Pak, ini. Sekarang udah agak besar ini, Bu Robi ini. Ya, masih ini ya, lebih Gaulnya muda. sama saya Ibu terus, Pak. Sekarang sudah kelihatan perawan itu. Baik. Terus ada Pak Ali Bibi Husaini. Pak Ali. Iya, Pak. Badru alaina. Pak Ali. Iya, Pak. Oh Pertama, iya, Pak, iya. ini dari Magetan. Oh, Magetan. Iya. Magetan Pak tadi. Yai bukan KW-KW, Pak. Baik. Oke. Baik, Langsung terima ponpes, Pak, itu. Pak Ali. Terus Ibu Ika Apriliati Sutoyo. Ya, hadir, Pak. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pak. Oh, Pemalang. Iya. Oh, oke, Bu. Pemalangnya mana, Bu? Moga, Pak. Oh ya, baik. Malang. Terus Pak Mujib. Pak Mujib. Tadi masuk. Oh ya. Bentar ya. Baik. Terus Pak Dede Supriyanto. Hadir, Pak. Saya Dede Supriyanto dari Majalengka, Pak, Jawa Barat. Oh, Majalengka. Oh ya, ini masih satu Ciayu Majakuning. Iya, Pak. Bentar, Bapak Ibu. Terus M Dayan, Pak M Dayan. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Saya dari Sumatera Barat, Pak. Dari Sumatera Barat, Pak. Oh ya, kabupaten mana, Pak? Kabupatennya Pasaman Barat, Pak. Oh, Pasaman Barat. Oh iya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ini yang terkenal dengan tari saman bukan sih, Pak? Enggak, Pak. Itu dari apa, Pak? Agam. Oh iya, Agam Sumatera Aceh ya? Agam Sumatera Barat juga tuh, Pak. Oh, beda lagi. Iya, beda kabupaten, Pak. Oh iya. Dan Merauke, Pak. Kalau kita tari payung, Pak. Oh, tari payung. Iya.
Oh iya. Ya, Pak Pak. M Dayan, Makasih, ini Pak. memang M-nya apa Pak? Memang M begitu atau? M itu Muhammad, Pak, disingkat kepala sekolah waktu SD itu, Pak. Gitu. Iya, Pak. Kepanjangan namanya, nanti disingkat M lagi, Pak. Oh iya, jadi pengaruh ini ya. Padahal Iya, Pak. Muhammad Yasin Yusuf, Pak. Iya, Pak. Muhammad Yasin Yusuf kan disingkat. Makan Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terus Pak Muhammad Yasin Yusuf. Hadir, Pak. Pak, mana? Oh, Pak Yasin. Oh ya, Pak Yasin. Dari mana, Pak? Ini Pak ini. Bintang kelas 5 ini. Saya dari Jember, Jawa Timur, Pak. Oh, Jember. Ini Anang Asanti ya, dari Jember. Iya, betul, Pak. Istrinya nggak usah dikenalkan ya Yasin, cukup satu saja dikenalkan. Ya, Jember. Iya. Jember. Terkenal dengan Jember Custom Carnival itu ya. Mudah-mudahan rezekinya Jember ya. Jember, Pak. Baik, Pak Yasin, terima kasih. Ya, mohon bimbingannya, Pak. Pasti Ya, sama-sama Pak. Nanti kita inilah apa namanya bareng-bareng, Pak, bareng-bareng. Iya, siap. Ya. Baik. Terus kemudian Ibu Siti Nur Afifah. Oke, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Waalaikumsalam. Ya, Ya, perkenalkan Pak. saya Nur Afifah Pak dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oh ya, ini juragan minyak ini kalau Bojonegoro. Wah, Pak itu. alhamdulillah. Mulai Ya. minyak wangi sampai minyak gas. Ini kilang minyak Bojonegoro, Cepu itu kan banyak ininya Bu ya. Tanya minyak apa aja ada, Pak. Baik. Aja ada Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terus terakhir ada Ibu Siti Siti Pratiwi. Hadir Ibu Pak, Siti- Sari Pratiwi Pak. Oh iya, oh Sari. Loh. Iya, Oh iya, Sari. Mohon maaf Bu, Sari. Ibu Sari dari mana Bu? iya. Saya dari Indonesia Timur Pak, jauh sendiri dari Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku. Oh iya, luar biasa. Di sana Wita atau Wit Bu? Wit Pak, Indonesia Timur. Oh sudah timur ya? Berarti Iya. selisih 2 jam dari sini. Iya Pak, Maluku sama Iya. Papua pakai Wit. Oh iya, berarti sekarang sudah jam setengah 3 12. jam setengah 12. Oh iya. Ya pengalaman Mendekati apa duhur, beda, Bu. beda beberapa tinggal di daerah yang beberapa jam berbeda dengan waktu Indonesia Barat itu agak sedikit bingung saya menyesuaikan dengan jam yang WIB karena mungkin nggak terbiasa begitu ya. Jadi kalau biasanya kalau orang di WIB itu tidak mencantumkan WIB-nya, tahu-tahu jam 9 gitu ya. Akhirnya ini sudah apa namanya, saya masuk jam 9 akhirnya kelewatan gitu. Cukup jadi bingung untuk menyesuaikan jamnya. Baik, terima kasih Bu Sari. Yang terakhir yang belum diabsen Sama-sama itu Pak. Ya, Bapak Ahmad Ainul Azhar. Pak Ahmad. Ainul Azhar. Oh ya, terus Pak Ahmad Ainul Azhar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak dosen tadi keluar masuk karena sinyalnya sulit. Jadi sempat keluar masuk lagi gitu. Oh ya Pak. Ini Ya, Pak mendung Ainul. kan soalnya Pak. Pak Oke, Ainul perkenalkan ya. Pak dosen. Nggih, Oh ya nama Pak saya Ainul. Ahmad Ainul Azhar, asal dari Pati, Jawa Tengah. Oh iya. Pak Ainul sudah masuk ininya absennya.
Sudah, Pak. Pak Ainul. Mana sih Pak Ainul? Pak Ainul nomor berapa Pak? Tadi Pak? NIM-nya? NIM-nya yang akhirannya 990, Pak. 990. Ya, ini awalnya 2281131990. Ini 1990. ya. Kalau di nggak ada KRS-nya di nggak ada masalah, Pak. Sudah benar. di portal saya kok nggak ada ya Pak? Tuh. Ada, Pak. 2281 131 1990. Sebentar saya cari dulu. 130 di sini 130. Harusnya nggak ada Pak. Di sini hanya ada yang 2281 130. 19. Tidak ada yang 131, adanya 130. 130, Pak. Ya. Kalau 131 itu Pak Dani, Yang Pak. Ainul Azhar itu memang tambahan dulu, Pak. Jadi NIM-nya tinggi atas. Oh ya. Tapi ini Pak nanti takutnya bermasalah di kemudian hari, Pak Ainul. Jadi mohon nanti langsung sekarang saja sebaiknya langsung hubungi Mas Saihu. Beliau kan ini adminnya. Mas Saihu, admin PJJ. Konfirmasi saja bahwa di kelas A5 itu nama saya belum masuk. Di portal dosen. Karena ini ya di portal dosen tidak ada. Mas Ahmad Saihu. Oh, iya, Pak. Saya Nanti tracking. Pak Saihu, Pak. Oke. Ya, karena ini kalau misalkan nama Mas Pak Saihunya nggak masuk di portal saya nggak bisa input absen. Jadi takutnya tidak terekam dan selain absen juga saya tidak bisa input nilai nantinya Pak. Walaupun Bapak ikut mata kuliah saya setiap pertemuan, tapi kalau di portal tidak ada sama saja nggak bisa terekam Pak aktivitasnya. Iya. Seperti itu. Mungkin sekarang saja Pak biar nggak lupa. Ya, nggak lupa nanti langsung WA Pak Saihu aja. Ya. Terkait dengan ya. Nanti kalau sudah pastikan pantau terus saja biar nggak kelewat. Takutnya Mas Saihu kan ini ngurusin banyak orang karena admin jurusan itu cuma satu. Harus ngurusin ribuan orang gitu. Baik. Nanti kalau sudah atau minggu depan bisa konfirmasi lagi ke saya ya Pak, biar saya juga ikut mantau. Ya Pak, siapa? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya yang di kelas. Asikin belum Pak? Asikin ya, Pak Asikin. Pak Asikin. Maaf Pak, ini terlambat masuk soalnya signal di Kepulauan Selayar agak susah ini, apalagi sekarang lagi hujan deras. Perkenalkan Pak, nama saya Asikin, asal dari Kepulauan Selayar, mengajar di Min Matan Selatan, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Pak. Iya. Ya, baik Pak Asikin, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami semuanya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Asikin. Bu Ulfa mau absen nggak, Bu Ulfa? Ulfa sudah masuk? Sudah Pak. Ya Ibu Ulfa. Tadi pertama dipanggil Bu Ulfa. Ya maaf Pak, tadi lagi ada tamu Pak. Oh iya. Dari mana Bu Ulfa?
Saya dari Aceh, Pak. Oh, Aceh. Di Oh, ya. Banda Aceh tepatnya. Oh, di Banda Acehnya ya. Ya. Baik, Bu Ulfa, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Abdul Ghafur belum masuk ya. Izin Pak, izin nggak bisa masuk. Iya, baik. Pak Abdul Kohar, Pak Ahmad Fahrur Rozi, Ya. terus Ibu Mahmudah belum hadir. Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini dan semoga alhamdulillah jadwal insya Allah sudah clear, berarti kita jam 7.30 di setiap minggunya. Ini dari Pak Asuri Sulteng. Nah, ini kalau Pak Asuri Sulteng WA saya malah. Baru saja. Oh ya, baik. Pak Asuri Sulteng tadi ya. Oh ya, baik. Iya, Pak. Ya, baru lihat WA saya. Takutnya ada yang ini. Baik, tadi jadwal sudah clear. Insya Allah saya sesuaikan antara mata kuliah pengantar ilmu informasi ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari mahasiswa PJJ PAI itu sendiri. Karena mau tidak mau kita harus paham terkait dengan teknologi informasi ini karena kita di jurusan PJJ pasti menggunakan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan teknologi informasi ini. Nah, harapan saya adalah nantinya ini tidak hanya sebagai sebuah formalitas saja, tapi juga sebagai sebuah kebiasaan bagi kita semua untuk bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena mau tidak mau semakin hari semakin teknologi itu semakin maju, semakin mutakhir, dan saya yakin bahwa di kemudian hari pasti akan ditemukan teknologi-teknologi baru yang saya rasa mungkin belum terfikirkan oleh kita pada saat ini. Tapi kita yakini bersama bahwa teknologi terus berkembang dan harapannya adalah mata kuliah ini bisa membekali kita semuanya untuk bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di dunia saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita membawakan banyak keberkahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan waktu, dan terima kasih juga sudah mau berkenalan dengan saya semuanya. Semoga ini adalah sebuah awal yang baik dan semoga silaturahmi kita akan masih tetap terjaga sampai kemudian hari, dan semoga selama 14 kali pertemuan di MK Pengantar Teknologi Informasi ini kita bisa bekerja sama dan bisa saling berkolaborasi dalam proses perkuliahan, dan harapan saya semuanya di kelas A5 ini dapat menjalankan perkuliahan secara lancar sehingga di proses-proses selanjutnya mata kuliah ini sebagai sebuah batu loncatan untuk bisa lebih maju lagi di jurusan PJJ PAI kita. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah akhir. Tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.